Nah, kalau kita implementasikan di suatu pergerakan harga saham yang sudah berupa grafik, nah ini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari saham BC ini mulai dari Desember ya 2014 itu cenderung naik ya, sampai bulan Juli dari 2015 itu kemudian dia turun, kemudian naik lagi, kemudian sedikit mendatar, kemudian turun kecil, kemudian dia naik lagi, ada penurunan sedikit, kemudian terakhir naik lagi ya. Jadi similar sekali menurut saya mempelajari analisa teknikal ini hampir semudah dengan kita membaca Google Map. Oke, sekarang kita pelajari dari contoh yang pertama ya. Untuk saham film, ini kalau kita tarik mulai November 2022 sampai dengan Desember akhir ya, kemudian kita garisnya kita panjangkannya karena membentuk yang namanya downtrend ya. Downtrend ini kemudian dipecahkan oleh pergerakan harga yang cukup besar sehingga bisa menembus area downtrendnya ya. Biasanya orang-orang bilangnya ini garis downtrendnya sudah patah ya, berarti dia tidak mau melanjutkan penurunan lagi, dia memilih mematahkan gerakannya dengan harapan itu akan menjadi kontra dari downtrend yang menjadi uptrend ya. Ini kita lihat setelah menembus, kemudian dia naik, dia mencoba koreksi kembali tapi tidak bisa menembus di bawah, akhirnya dia bergerak naik ya. Sampai saat ini hingga saat ini pergerakan dari saham film ini dia sudah kalau kita hitung dari penembusan pertama kali itu dia udah naik sebanyak 137% ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa dengan teknik yang sederhana itu bisa juga menghasilkan profit yang cukup lumayan untuk transaksi di pasar saham. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Ini adalah saham S Hardware ya. S Hardware kalau kita tarik ini mungkin dari sekitar bulan Agustus ya. Kita tarik satu garis trendline-nya, terlihat bahwa saham S Hardware ini sedang dalam tren turun ya. Nah, pada saat dia break up dari garis downtrend-nya ini, itu bisa dianggap garis downtrend-nya patah, kemudian akan membentuk uptrend ya. Jadi kalau kita lihat di sini kenaikannya mulai dari sekitar bulan April Mei ya, ini itu udah naik sekitar 53% ya untuk saham S Hardware ini. Nah, itu kita membahas mengenai cara menarik garis untuk downtrend ya. Gimana dengan harga saham yang sudah naik? Apakah bisa ditarik trennya juga? Bisa ya. Ya, ini kita lihat mulai dari 2021 bahkan ini Adaro itu naik kenceng terus karena dibantu oleh harga batu bara yang cenderung naik terus ya. Nah, setelah ini kita proyeksikan ke trend lainnya ke harga Adaro, kita lihat dia mulai breakdown, mematahkan garis uptrend ya. Jadi garis uptrendnya patah.
kita lihat pada saat dia udah mematahkan, dia coba kembali mengembalikan trennya untuk kembali lagi di atas garis tren ya, di atas garis uptrend, tapi nggak mampu ya. Jadi udah bisa dikonfirmasi bahwa uptrendnya udah patah dan menjadi tren bearish ya. Nah, kita lihat mulai awal dari 2023 ini Adaro udah turun banyak 25%-an lah sampai tutupan kemarin ya. Tapi kalau sampai harga terendah mungkin turunnya udah lebih dalam lagi karena dia Adaro sempat turun di area 2000-an ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan akan jadi pertanyaan, kapan sih waktunya untuk beli lagi? Karena ini sudah patah, jadi untuk Adaro ini bisa kita tarik garis baru ya, yang namanya garis downtrend ya. Nah, ini nanti kapan sih rekomendasi belinya? Nah, bisa kita pantau suatu saat kalau nanti Adaro udah mematahkan downtrendnya, nah baru di situ berarti kita bisa merekomendasikan untuk melakukan pembelian di saham Adaro. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh yang lain ya, dari Sumarekon, dari analis kita Pak Satriawan, di mana kita lihat di dua titik ini harga cenderung turun kembali ya, sehingga ini bisa dikatakan kalau kita menyebutnya ini sebagai suatu titik resist ya. Jadi setelah kita proyeksikan ke depan, pergerakannya ternyata harga bisa berhasil menembus di atas area resist di 655. Jadi di sini Pak Satriawan merekomendasikan untuk beli dengan target di 720. 720 atau di area 735. Di mana sih bagaimana sih cara menentukan suatu resist itu ada di area 7225 atau 735. Nah, itu biasanya kita ngambil dari sejarahnya ya. Sejarahnya sebelumnya di berapa? Nah, kita lihat di sini ada di area 735 naik kemudian dia turun lagi ya. Jadi bisa dikatakan ini menjadi area resistnya juga gitu. Nah, kalau 725 mungkin kita lihat di sini ada sedikit pergerakan dari harga yang cenderung stagnan ya. Kita lihat di sini. Nah, itu rupanya dijadikan area resist oleh analis kita Satriawan ya. Seperti itu. Oke, untuk pergerakan cara menarik garis sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya rasa cukup mudah ya, jadi tinggal menarik garis saja dari satu titik ke titik yang lain. Kita bisa tahu saham itu sedang uptrend atau sedang downtrend. Nah, perkembangan dari menarik garis itu muncul suatu pengembangan ya, di mana hasil dari mengutak-atik garis, menarik garis tadi dari uptrend, downtrend, itu ternyata orang-orang menyadari bahwa itu membentuk suatu pola, di mana pola yang pertama kita lihat di sini ada yang kita sebut dengan ascending triangle ya, di mana harga naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya ya, cenderung mendatar,
tapi kemudian dia turunnya juga lebih tinggi dari terendah sebelumnya ya. Jadi kalau kita tarik dua garis ini seperti membentuk ascending triangle. Ini kita namakan ascending triangle karena eh, segitiganya itu semakin menanjak ya, menaik dengan harapan kalau area resistnya yang atas ini ditembus, maka itu harga sahamnya akan bergerak naik mencari target baru. Kemudian kebalikannya dari ascending triangle, ternyata orang-orang juga menemukan satu pola lain yang dinamakan dengan descending triangle ya, di mana harga turun, kemudian dia rebound sedikit, kemudian turun lagi relatif sama harganya dibanding sebelumnya, kemudian reboundnya lagi itu lebih rendah daripada rebound sebelumnya ya, kemudian dia turun lagi. Nah, harapannya pada saat dia mematahkan support, maka harga sahamnya akan bergerak turun mencari support baru ya. Jadi ini hanya dengan menarik dua garis itu kita sudah bisa menemukan pola-pola baru dan bisa memprediksi pergerakan harganya mau kemana. Nah, yang berikutnya ini ada triangle ya. Triangle ini garisnya hampir berupa segitiga yang sama ya sudutnya. Cara pembacanya relatif sama ya. Kita menunggu dia memilih untuk breakdown ke bawah atau dia break up ke atas. Seperti itu. Jadi intinya tidak usah takut untuk menarik-narik garis karena dengan garis-garis yang kita tarik itu bisa jadi itu membentuk suatu pola yang kemudian cara pembacaannya sebetulnya simple, harga itu bergerak nanti menembus ke atas atau ke bawah dari garis yang kita buat. Jadi itu yang kita inginkan kan, kita ingin tahu harganya akan bergerak kemana. Jadi ini masih banyak beberapa pola-pola. Nanti kita langsung bahas ke contohnya aja ya. Oke, contoh yang pertama. Ini juga kebanyakan dari analis-analis di sekuritas itu rata-rata lebih menyenangi analisa teknikal yang berupa pola-pola ya. Jadi untuk yang pertama ini kita ambil contoh Pak Satriawan merekomendasikan Cepin. Kenapa? Karena dia melihat suatu pola ya, di mana harga membentuk pola seperti head and shoulder ya. Head and shoulder itu artinya, tapi ini terbalik ya. Makanya dinamakan di sini inverted head and shoulder. Kalau kita bisa sorot di sini, ini yang ditemukan oleh Pak Satriawan. Dia melihat ada satu pola inverted head and shoulder ya. Jadi di mana ini ada pergerakan harga yang membentuk bahu kiri, kemudian ini membentuk kepala, kemudian yang berikutnya adalah membentuk bahu kanan ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah jika harganya ini menembus di atas bahu, ya di sini dalam arti di sini bahu kanannya ya, maka harga diasumsikan akan bergerak naik. Naiknya kemana? Kita ambil acuannya biasanya dari pengalaman itu adalah setinggi dari kepalanya ya. Dari bottom kepala ini sampai ke bahu, itu nanti kita kopikan di saat dia menembus garisnya. Di sini ketemu targetnya adalah 6.550. Tapi nggak mesti dia langsung akan menuju 65 ya. Bisa saja dalam perjalanan dia ada koreksi sedikit, kemudian dia naik lebih tinggi lagi, koreksi lagi. Jadi mungkin nanti polanya sama seperti yang sudah digambarkan ini. Jadi bisa saja naik, turun sedikit, naik lebih tinggi, turun lagi sedikit, sampai mencapai
target di 6.550. Jadi walaupun bisa saja sih dia langsung begitu break dia naik, tapi biasanya market yang normal tuh memilih pergerakan harga di mana pasti selalu ada koreksi minor-minornya ya, jadi nggak akan selalu naik terus. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Ini ada semen Gresik ya. Semen Gresik oleh Pak Satriawan diasumsikan sebagai pola cup and handle. Maksudnya cup and handle, jadi harga membentuk suatu cekungan seperti cangkir ya. Kemudian dia membentuk pegangannya ya, pegangan dari cangkir. Biasanya kan gambar cangkir kalau kita lihat biasanya seperti ini. Ya, ini ada pegangannya. Nah, untuk yang pegangannya ini yang di sebelah kanan ya. Yang ini. Nah, sedangkan ini adalah bagian dari cangkirnya. Nah, asumsinya sama. Jadi setiap kenaikan yang sudah melebihi dari pinggiran dari cangkir itu, maka kita bisa proyeksikan harganya akan naik setinggi dari kedalaman ininya ya, kedalaman dari cangkirnya. Jadi ini Pak Satriawan sudah membuat arahan seperti ini bahwa harga akan naik setinggi dari cangkirnya itu, sehingga target dari semen Gresik diprediksi ke 6.800 ya. Jadi ini dibuat Pak Satriawan ini tanggal 4 Juli 2023. Oke, lanjut contoh berikutnya. Ada saham ERA. Nah, saham ERA ini membentuk suatu pola yang mirip seperti segitiga yang sama ya. Sudut-sudutnya sama. Sehingga pembacanya hampir sama saja untuk seluruh analisa teknikal. Kita menunggu dia breaknya kemana. Kalau breaknya ke atas, maka yang kita ambil adalah ketinggian dari segitiganya. Nah, ini sih Satriawan menggambar garis ini, diproyeksikan ke saat dia break, maka ketemu target dari saham ERA ini bisa naik, diproyeksikan ke 665. Ya, di sini kita lihat. Itu didapat dari mana? Dari ketinggian dari segitiganya. Oke, lanjut. Ini ada contoh dari saham Timah. Timah ini menurut Satriawan dia membentuk pola double bottom ya. Kita lihat di sini. Double bottom. Di mana double bottom ini dia membentuk pola pergerakan yang di mana lowest-nya ini hampir sama ya. Dia membentuk cekungan pertama, cekungan kedua, kemudian yang paling penting ini adalah area lowest-nya itu relatif sama ya. Tapi kalau dia lebih tinggi, lowest-nya cekungan kedua ini, maka tadi polanya bisa disebut menjadi cup and handle ya. Nah, sama seperti biasa pembacaan untuk pola double bottom ini, di mana kita menunggu harga menembus di atas double bottomnya ya. Jadi pada saat double bottomnya ini ditembus, maka proyeksi harganya adalah setinggi dari antara bottom sampai dengan batasan atasnya ini ya. Jadi di sini kita proyeksikan prediksinya akan naik ke 1135 ya. Tapi tetap ya, jadi memang harapan kalau sudah tembus maunya sih pingin langsung ke area 135 ya, tapi biasanya market cenderung akan bergerak naik ada koreksi sampai targetnya tercapai. Gitu. Jadi kalau misalnya naik baru sebentar kemudian turun, kita nggak usah terlalu panik selama penurunannya tidak turun di bawah dari garis ininya ya. Berarti kalau ini garisnya turun sampai di bawah garis, berarti pola ini bisa dianggap
tidak valid dan bisa dianggap batal. Makanya kita perlu menerapkan yang namanya trading plan, di mana untuk kasus dari double bottom ini Satriawan biasanya ngasih yang namanya stop loss ya. Jadi area stop loss ini dimaksudkan, jadi kalau harganya turun kalau ini kan kita lihat penembusannya di 990 nih. Jadi kalau harganya turun sampai di bawah 980, maka berarti menurut Pak Satriawan ini sudah dianggap tidak valid, sehingga pola double bottomnya dianggap gagal, sehingga dia akan turun kembali. Nah, itu yang dinamakan kita harus mempunyai trading plan dan memanage harganya ya, supaya kita bisa mengamankan dari modal yang kita punya, supaya nggak rugi terlalu dalam. Oke, yang berikutnya in the hood. Jadi direkomend Pak Satriawan tanggal 27 Juni ya. Jadi kita lihat ada penembusan setelah yang kita tadi tarik area resist ya. Nah, resistnya ternyata bisa ditembus. Kemudian kita lihat juga di sini ada area bottom yang relatif sama juga. Sehingga pada saat dia ditembus, maka proyeksi harganya adalah setinggi dari antara bottom sampai ke top dari ini kalau kita biasanya bilangnya ini bentuk channel ya. Jadi dari bottom channel ke top channel itu diproyeksikan ketemu target harganya di 9.200. Tetap sama ya, yang namanya analisa teknikal berusaha mengamankan posisi. Di sini untuk Pak Satriawan memberikan stop lossnya di 7150 ya. Jadi ini nggak boleh, tapi nggak selalu fix bisa mengikuti Satriawan ya. Kadang karena tiap orang itu punya istilahnya suatu harga yang bisa diterima atau tidak. Bisa saja kalau Satriawan di area 7150 Bapak Ibu masih merasa sampai 7100 masih bisa menerima, itu bisa saja. Yang penting di manage, jadi jangan sampai terlalu potensi loss-nya terlalu dalam ya. Jadi manage risk and reward-nya harus disesuaikan dengan masing-masing dari investor ya. Bisa untuk investor yang mau resikonya lebih tinggi, mungkin stop loss-nya bisa lebih rendah. Oke, untuk yang berikutnya contoh ini salah satu contoh channel juga. Oh, tadi channelnya kan bergeraknya mendatar ya. Kalau ini kita ambil tarik garis ya, di area atas, dia terlihat menurun. Kemudian kita lihat juga dia tarik garis lagi di area bawah, berbentuk dia satu channelnya bergerak dalam kondisi turun. Nah, ini kita melihat ada potensi dia mematahkan garis, sehingga targetnya bisa setinggi dari channelnya ya, karena ini dalam bentuk miring ya. Kalau diluruskan seperti ini, ketemunya di area targetnya di 258 dengan stop loss-nya di 206 ya, menurut Satriawan seperti itu. Oke, yang berikutnya contohnya adalah Elsa, di mana ini ada satu titik resist ya, yang relatif sama. Tapi kalau kita lihat titik supportnya ini semakin tinggi ya. Dia naik, kemudian turun, tapi tidak lebih rendah dari sebelumnya, naik lagi, turun, naik lagi, turun relatif sama dengan sebelumnya, kemudian naik lagi dan ditembus ya. Jadi penembusan di sini mengindikasikan harga akan mencari target baru
Sehingga kita bisa proyeksikan harga akan bergerak setinggi dari segitiga yang bergerak naik ya, ascending triangle, dengan proyeksi target harga di area 378. Itu ini adalah similar ya ketinggiannya dengan yang ini ya. Jadi cara mencari target harga adalah seperti itu. Sangat simpel aja, nggak perlu susah-susah.